Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Ya, baik. Di si perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang zakat. Yang pertama adalah pengertian zakat. Apa sih zakat itu? Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah. Dan yang kedua, di sini yaitu hal pertama yang mencerminkan mereka yang mengeluarkan uang dalam bentuk zakat, maka hartanya akan berkembang. Jika tidak mengeluarkan zakat, maka hartanya akan merugi atau memperoleh sesuatu yang tidak diinginkan. Yang kedua, sedangkan dengan cerminan orang yang berzakat dapat menjadikan hartanya suci dan bersih. Namun, jika rezeki yang kamu peroleh dari hasil korupsi atau menipu orang lain, tentu nilainya haram dan tidak bisa disucikan dengan zakat. Sampai sini paham? Paham. Yang selanjutnya yaitu mengapa sih kita ini harus berzakat? Ada alasan mengapa Allah memberikan kewajiban umat muslim untuk berzakat. Dalam melakukan perniagaan, harta yang kita peroleh dihasilkan dari upaya sendiri, melainkan ada orang-orang lain yang mungkin saja tidak dikenal akan membantu kita untuk menjalankan proses mendapatkan rezeki. Selain itu, dengan berzakat, kita juga sudah memenuhi rukun Islam yang keempat setelah puasa. Yang selanjutnya di sini ada hadis tentang dalil tentang zakat yang berbunyi wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muru bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqallimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yutalli'una Allah wa rasulah ulaika sarhatumullah innallaha azizun hakim, yang artinya dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan mendirikan sholat untuk menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Di sini ada niat zakat fitrah untuk diri sendiri, yaitu yang pertama, nawaitu an akhrija zakat al-fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Itu untuk diri sendiri. Beda lagi kalau untuk suami istri, untuk anak, untuk banyak, itu bisa dicari di Google tentang pengertian niat zakat. Yang selanjutnya yaitu syarat membayar zakat. Apa sih syarat-syarat yang harus dilakukan untuk membayar zakat? Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah merdeka. Yang ketiga adalah berakal. Yang keempat baligh. Dan yang kelima harta mencapai nisab. Dan yang keenam harta mencapai haul. Jika belum memenuhi syarat tersebut, maka sebaiknya tidak berzakat terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis zakat. Zakat memiliki jenis yang berbeda. Secara pengertian zakat, keduanya memiliki fungsi yang sama, namun secara syarat, secara spesifik memiliki perbedaan. Di sini ada jenis zakat yang perlu diketahui. Yang pertama adalah zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah itu? Harta yang dikeluarkan pada saat akhir bulan Ramadan. Setiap orang yang memiliki kelebihan makanan walau sehari semalam diwajibkan untuk melakukan zakat fitrah. Dan yang selanjutnya di sini zakat fitrah memiliki tujuan untuk membersihkan jiwa bagi siapa saja yang menunaikannya. Perhitungan zakat fitrah dilihat dari bahan makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh umat muslim, senilai 2,5 kilo dari makanan pokok yang kita makan. Yang kedua ada di sini Indonesia. Di Indonesia zakat fitrah itu dapat dibayar dengan beras seberat 2,5 kilo atau setara dengan 3, liter beras. Selain itu juga dapat dibayar dengan uang yang nilainya setara dengan makanan pokok. Selanjutnya habis zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal. Kan zakat itu dibagi menjadi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Di sini ada pengertian zakat mal.
Zakat mal yaitu zakat yang wajib dibayarkan oleh seseorang muslim dari harta yang diperoleh dari usaha atau kerja dengan besaran dan waktu yang telah ditetapkan. Harta yang harus dizakatkan dari zakat mal ini yaitu harta yang sudah dimiliki, dikuasai dan disimpan atau dirasakan manfaatnya. Selanjutnya di sini ada perhitungan zakat. Bagaimana perhitungan zakat itu? Silakan disimak di sini, yaitu per orang 3, liter kali harga beras per liter. Contoh harga beras yang biasa kamu makan sehari-hari, misalnya seharga 10.000 per liter, maka zakat yang harus kita keluarkan, yang harus dibayar oleh per orang sebesar 35.000. Tidak boleh dari kurang itu. Tapi jika dihitung dari segi berat, maka zakat fitrah per orang 2,5 kilo kali harga beras per kilo. Begitu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham. Yang selanjutnya di sini perhitungan zakat mal. Zakat mal di sini perhitungannya yaitu 2,5% kali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Atau menghitung nisab zakat mal 85 kali harga emas pasaran per gram. Contohnya di sini ada contoh misalnya Umi punya tabungan sebesar 100 juta. Depositnya Rp 200 juta. Rumah yang kedua yang dikontrakan senilai 500 juta dan emas perak senilai 200 juta. Jadi total harga yang harus dimiliki itu sebesar 1 miliar. Semua harta sudah dimiliki sejak 1 tahun yang lalu. Di sini ada lagi misal harga 1 gram emas sebesar 600.000. Maka batas nisab zakat mal 85 kali 600.000 yaitu 51 juta. Karena harta Umi dari limit nisab, maka ia harus membayar zakat mal sebesar 1 miliar kali 2,5%. Atau sama dengan 2,5 juta per tahun. Itu yang harus dizakatkan jika perolehannya sebesar itu. Itu zakat mal ya, bukan zakat fitrah. Terus di sini ada zakat penghasilan. Untuk mengetahui zakat penghasilan, yaitu caranya gampang, cuma dikurangi total pendapatan dengan hutang, lalu hasilnya dikali 2,5%, nisab zakat penghasilan adalah 520 kali harga makanan pokok. Di sini ada contoh. Irman menerima gaji bulanan sebesar 7 juta. Punya uang cicilan motor sebesar 1 juta. Maka sisa penghasilan tersebut masih 6 juta. Di sisi lain, rata-rata harga beras biasanya kan 1 kilo 10.000 ya. Jadi batas nisab zakat penghasilan 520 dikali 10.000. Jadinya 5,2 juta. Itu yang harus dizakatkan zakat penghasilan. Paham ya? Paham, Bu. Selanjutnya di sini ada siapa yang wajib menerima zakat. Di sini ada 6. Yang pertama adalah fakir. Apa sih fakir itu? Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta. Yang kedua miskin, orang yang penghasilannya tidak mencukupi. Yang ketiga adalah rikab atau hamba sahaya atau budak. Yang keempat gharim, orang yang memiliki banyak hutang. Yang kelima mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Yang keenam adalah fisabilillah, pejuang di jalan Allah. Itu ada 6 orang yang wajib menerima zakat. Mungkin anak-anak juga sudah tahu orang yang wajib menerima zakat itu contohnya seperti apa gitu ya. Terus di sini ada manfaat berzakat. Kita berzakat ini manfaatnya adalah memberikan ketenangan dan ketentraman bukan hanya kepada penerima, tapi juga kepada orang yang membayar zakat. Perlu diingat bahwa segala hal baik yang telah kamu lakukan pasti akan mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita berzakat, maka tidak akan mengurangi sedikitpun hartamu. Seperti kita bersodakoh kepada orang yang tidak mampu, pasti suatu saat nanti sama Allah akan dibalas dengan yang lebih dari yang kamu sedekahkan. Di sini seperti
Allah menjanjikan akan melipat gandakannya. Jadi untuk teman-teman, anak-anak, nggak boleh pelit ya untuk berzakat atau bersedekah. Ya cukup segitu penjelasan dari Ibu tentang berzakat. Apabila ada yang ditanyakan atau kurang paham, bisa ditanyakan. Tidak ada yang bertanya ya. Ya sudah, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga anak-anak paham dengan penjelasan yang Ibu berikan tentang berzakat. Semoga dari ini tidak mengurangi kita untuk terus belajar. Semoga teman-teman juga sehat dan diberikan kekuatan untuk berdaring, untuk selalu semangat dalam sekolah atau kuliah atau segalanya. Ya sudah, sekian penjelasan dari Ibu. Bila ada kata-kata yang kurang kalian pahami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.